Kali ini gue bakalan bahas untuk jangka bulanan buat BTC ya. Jadi gue akan memperluas lagi temennya yang biasanya gue bahas tentang jangka harian atau jangka hitungan jam. Kali ini gue bakalan bahas khususnya di bulan Maret ini sendiri, kira-kira BTC arahnya mau kemana nih? Apakah bakalan candle merah atau bakalan kita pump temennya? Itu yang mungkin gue akan bahas. Untuk jangka pendek sama seperti strategi sebelumnya, gue lagi nunggu BTC rebound minimal ke area level 40 sekian temennya buat let's say gue bakalan open short lagi gitu ya. Kalian pasti tahu strategi gue seperti apa kalau misalnya kalian nonton satu video sebelum ini teman ya. Jadi ya maybe di area level ini teman ya buat ambil short lagi. Cuman ya gue juga lagi nunggu gitu ya. Kalau misalkan itu nggak terjadi gitu ya gue nggak akan open teman. Gue akan biarin aja ini paling cuma satu trade aja ya. Satu trade yang gue long posisi. Ini juga leverage-nya juga cukup kecil. Ini gue running profit ya 6% di BingX. Kemarin gue udah close posisi short gue ya, plus 115% dan gue umumkan ini juga di grup Telegram gue ya. Nah, buat teman yang mungkin masih pemula atau maybe sering trading tapi sering loss juga, di sini gue bisa rekomendasiin salah satu platform kalian bisa bermain di BingX karena mereka di sini ada fitur copy trade. Dan ini copy tradernya ada juga yang dari Binance. Dan di sini kalian bisa lihat sejarah trading mereka seperti apa teman ya. Apakah mereka konsisten profit atau tidak, rata-rata profit mereka bulanannya berapa, di sini semuanya transparan teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, bagi kalian yang tertarik bisa aja langsung daftar, link join BingX ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis masuk ke dalam partisipan di dalam partisipasi kompetisi trading yang gue adakan setiap bulannya. Ini khusus kompetisi trading yang bulan lalu dan ini adalah pemenang dari referral gue dari bulan lalu teman-teman. Biasanya gue giveaway senilai 7 sampai 10 juta rupiah secara cash teman ya, dan ini gue bagikan kepada yang menang kompetisi trading gue, dan ini hanya berlaku khusus untuk referral gue. Jadi langsung aja teman-teman bisa daftar, langsung cek aja, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke teman, jadi jangka pendeknya, wah ini barusan langsung mantul teman ya, tadi baru sekitar 4%, sekarang langsung plus 10%. Itu sebabnya kenapa gue bilang memang gue lagi wait area sekitar 46-47 buat nanti maybe gue bakalan open posisi short lagi teman-teman ya, dengan SL mungkin ada di sekitar 42.000 sekian. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke 42.000 sekian, itu memang ada potensi reversal terjadi. Jadi kita tetap harus respect sama price action teman di sini ya. Nah, di sini gue bakalan bahas secara bulanannya BTC ya, jadi bukan secara jangka pendeknya. Kalian bisa perhatikan teman-teman ya, secara bulanan kan gue ada bahas tuh ya, bahwa kemarin kita nggak membentuk bullish engulfing ya untuk bulan Februari sendiri. Jadi kenapa ini kritikal banget teman-teman ya, meskipun bedanya tipis ya, karena kalau misalnya kita masih turun di bawah candle sebelumnya, ini candle sebelumnya di bulan Januari ini adalah level 48.000 dengan level tertinggi. Yang di bulan Februari kita mentok-mentok sampai 45.800 doang, jadi masih ada di bawah daripada yang bulan Januari ini. Jadi kita nggak membentuk bullish engulfing seperti ini teman-teman ya. Dan ketika kita nggak membentuk pola candle seperti ini, kalau yang ini kan hijaunya lebih gede dibandingkan yang merah di bulan sebelumnya, ini Juni 2021, Juli 2021. Jadi biasanya potensinya teman-teman ya, kecenderungan let's say 60-70%, dia akan lanjut naik teman-teman ya. Dia akan continuation, ibaratnya langsung balik lagi candle hijau di bulan itu sendiri kalau misalkan terjadi bullish engulfing. Sebaliknya teman-teman, kalau terjadi seperti ini teman-teman, jadi kita nggak mencapai high yang sebelumnya terjadi teman-teman, jadi kita nggak tutup sampai di level 49 atau 50.000. Biasanya di bulan berikutnya itu adalah candle merah, kecenderungan sekali lagi ini 60-70%. Memang ada teman-teman, memang ada di mana kita naik dan kita tutup di candle hijau, cuman ya itu jarang banget terjadi. Jadi selain dari contoh 2021-2022, ini ada salah satu contoh lagi yang di tahun 2019 teman-teman, kalian bisa perhatikan ketika kita hijau di sini ya, tetapi hijau ini tuh nggak bisa melebihi hijau sebelumnya, ini di bulan September 2019 ya. Jadi kita cuma naik sampai 10.400, padahal di bulan September 2019 kita sempat naik sampai 10.800. Kita nggak kuat close candle di atas ya untuk di bulan itu sendiri. Kalian lihat di bulan berikutnya kita langsung kena bear trap di sini, kena bull trap di sini, langsung anjlok lagi dan bahkan ini supportnya jebol daripada support sebelumnya. Jadi well itu yang masih bisa kita harus lihat gitu ya, worst case scenario buat Bitcoin di mana memang bisa terjadi potensi dia bahkan jebol support sebelumnya yang ada di level 34.300 ini, ada potensi juga teman-teman ya. Mungkin let's say retest ke level 30.000 gitu ya, double bottom di area ini, yaitu kita nggak tahu teman-teman ya, cuman ya itu kita harus masukin juga bahwa memang ada kemungkinan seperti itu terjadi. Karena ya di sejarah sebelumnya aja ini kita melihat hal seperti itu terjadi teman-teman ya, baru setelah itu kalian lihat satu pump besar, dan pump besar ini
ini kita juga cuman mencapai resist hijau sebelumnya teman-teman. Kalian perhatikan ini hijau ini di bulan Oktober 2019. Jadi ini persis banget teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say ya ini amit-amit dan ini worst case scenario pada Bitcoin. Let's say kita anjlok lagi ke level 30.000, maka titik ini teman-teman di mana kita hijau ini di bulan Februari di bulan Februari ini kita paling tinggi kan 46.000, ini akan menjadi resist teman-teman. Jadi kita naik lagi, let's say kita turun ke 30, itu mungkin cocok buat ngelong Bitcoin untuk di long buat pantulannya aja gitu. Ke level 46.000, jadi sama persis seperti sebelumnya teman-teman, kita turun, kita naik lagi. Baru nanti dari 46.000 ini kita penentuan gitu ya. Apakah kita bakalan breakout ke atas level 46.000? Menurut gua confirmation, menurut gua di atas 50.000 udah bisa dibilang kemungkinan besar 60-70% bisa terjadi reversal untuk Bitcoin. Atau setelah 46.000 ini kita bakalan turun ke bawah teman-teman, alias kalau yang ini terjadi teman, dia setelah ini kita kena rejection gitu ya, kita nggak berhasil breakout ke atas, tetapi kita malah breakdown ke bawah gitu ya. Jadi kita nggak jadi ke atas, cuman malah kena corona dan pada saat itu. Nah kalau yang ini kita nggak tahu. Ini ibaratnya kalau worst case scenario terjadi pada Bitcoin ke level 30, kita mantul ke level 46, baru di sana penentuan antara kita mau breakout atau kita mau breakdown. Jadi itu adalah salah satu skenario yang menurut gue kalian harus pertimbangkan teman. Nah khusus di bulan Maret ini sendiri, karena ini ada di bawah daripada candle sebelumnya teman, kita closing di bawah daripada candle sebelumnya. Itu sebabnya kenapa menurut gue ada potensi 60-70%. Khusus di bulan Maret ini sendiri kita bisa aja teman, membentuk candle merah kembali ya. Saat ini aja kita persis teman, kalau misalnya kalian perhatikan, kita persis baru dam yang kemarin terjadi ya 38.400 ini persis banget berada di garis oranye ini. Nah, kalau misalnya kalian tahu garis oranye ini adalah harga rata-rata untuk Bitcoin. Jadi ibaratnya kita baru overextend ya di atas garis oranye ini, itu artinya Bitcoin sedikit lebih mahal, teman. Di bawah garis oranye ini artinya Bitcoin sedikit lebih murah. Kalau misalnya kita ada di tengah-tengah, itu ibaratnya adalah harga break even. Ini adalah harga wajar Bitcoin. Jadi nggak terlalu mahal ketika kita ada di atas, atau nggak terlalu murah gitu ya ketika berada di bawah level 30.000. Itu artinya terlalu murah. Jadi kita ada di harga break even, harga rata-rata dan harga wajar untuk Bitcoin saat ini. Dan kita baru aja menyentuh garis ini lagi ya. Jadi ya memang masih ada potensi ya, belum tentu kita baru sentuh garis ini lagi artinya kita bakalan mantul, tetapi bisa aja potensi terjadi triple bottom seperti ini. Karena memang di bulan sebelumnya kalian perhatikan, ini juga kita sempat turun di bawah garis oranye ini ya. Ini juga turun, cuman ya di endingnya kita masih closingnya tuh di atas gitu ya. Jadi kita sempat turun, cuman mendekati akhir bulan kita tutupnya di atas gitu. Dan itu masih bullish untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ya selama kita turun, let's say kita ke level 35 atau 36, cuma nanti di bulan akhir Maret kita bisa closing candle di atas garis oranye ini, itu menurut gua cukup bullish untuk Bitcoin di bulan Aprilnya nanti gitu. Ya khusus di bulan Maret ini sendiri ya, karena memang kita nggak membentuk bullish engulfing, memang di bulan berikutnya biasanya bisa aja terjadi triple bottom seperti ini. Dan so far triple bottom yang gue incar memang adalah lower high teman ya. Jadi ya karena memang masih ada pola yang kemarin gue bilang, yaitu pola higher low di sini ya, dimana supportnya makin lama makin tinggi teman. Jadi maybe kita bisa aja ngelihat next potensi bottom bisa berada di level 35 sekian atau di level 36, baru nanti kita bakalan mantul lagi gitu ya, potensially nanti di akhir Maretnya. Untuk saat ini sih potensi jangka pendek seperti yang gue bilang memang masih ada potensi pantulan sampai ke area level 40.000 sekian gitu ya. Karena di sini ada resist yang cukup kuat, ini ada di harga rata-rata time frame 1 hari ya. Itu sebabnya kenapa gue juga mungkin akan coba open posisi short di sana. Karena maybe ada potensi 60% ya, kita bisa aja lanjut downtrend kembali gitu ya setelah kita menyentuh resist di level 40,5 tersebut. Terus di tahun-tahun yang udah lama banget ini juga sama persis terjadi teman-teman. Let's say ini di tahun 2018 gitu ya. Ini hijaunya kita juga naik, cuman naiknya nggak bisa melebihi yang sebelumnya di sini teman-teman. Yang ada di bulan Maret ya tahun 2018. Kalian lihat apa yang terjadi di candle berikutnya, ini adalah candle merah teman-teman ya. Bahkan kita koreksi lagi di candle berikutnya lagi di sini, baru kita mantul kembali. Jadi ya memang rata-rata itu kecenderungannya sekitar 60-70% adalah candle merah di bulan berikutnya kalau misalnya kita nggak membentuk bullish engulfing seperti ini. Kenapa gue nggak bilang 100% temennya? Karena memang nggak ada yang digaransi gitu ya. Contohnya aja ini bullish engulfing gitu ya. Ini candle yang ini, ya ini kita udah lewat jauh lah temen-temen ya. Kita udah lewat jauh dari candle merah sebelumnya, tetapi
yang terjadi masih kena bull trap sebelumnya teman-teman. Jadi memang kadang-kadang ada chance sekitar 30-40% tuh bisa terjadi kesalahan juga gitu ya. Cuman ya at least sekitar 60-70%. Contoh yang ini bullish engulfing kita naik ke atas ya, dan ada beberapa contoh yang tadi gue udah kasih ke kalian di beberapa tahun yang lalu yang ini juga terjadi sama, ini juga terjadi sama. Ya well, maybe di bulan ini juga bisa terjadi sama teman-teman. Jadi potensi kita closing di candle merah juga di bulan Maret ini sendiri ya. Saat ini ya kita udah mulai membentuk candle merah. Cuman kan masih ada sekitar 24-25 hari lagi lah ya. Nanti kita bakalan lihat. Itu aja teman paling kurang lebih untuk prediksi gue, dan kenapa menurut gue video ini penting banget, karena ini bisa menentukan banget kira-kira lebih kecenderungannya di bulan Maret ini bakalan arahnya kemana gitu ya. Dan itu adalah pendapat pribadi gue sendiri ya, bukan financial advice, bukan artinya kalian harus open posisi ikutan gue seperti tadi gitu ya. Ketika gue bilang gue bakal OP short, kalian ikutan. Nggak harus seperti itu, kalian lakukan riset kalian sendiri, baiknya kayak gimana gitu ya. Itu yang gue akan lakukan sendiri, dan gue hanya share analisa gue aja. Paling itu aja teman untuk video kali ini, semoga bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah!